السلام ورحمة الله ما شاء الله. وبركاته. Awalan العفو Ustaz, minta maaf kalau saya katakan di depan umum bahkan live kalau beliau ini baru saja berbohong. Kalau saya bukan teman beliau, tapi saya muridnya beliau. Saya belajar dengan beliau bahkan diterima sampai di Indonesia dan sampai kapanpun insya Allah. Dan mujahid itu kalimat yang tinggi, dan kita cuma ikut-ikutan aja, salam warahum aja lah. Bukan kalimat mujahid tapi ikut di belakang mereka sekarang. Dan untuk cerita Papua, Al-Fagir tidak akan mau cerita tentang Papua kecuali Habib Mujtaba sudah ACC tanggal waktu untuk ke Papua insya Allah. Karena beliau yang nantang tadi, insya Allah siap-siap kita ke Papua. Dari 1 tahun yang lalu saya sudah minta beliau kapan mau ke Papua. Fadal jawab meninggal. Wahum yashhadun. La ta'izzahullah khair. Untuk cerita mustahil hal. Dalam nahdi kisah mungkin sedikit ada sedikit manfaat untuk kita semuanya. Tentu juga berkaitan dengan safar. Ini kelihatan memang mukanya muka-muka traveling semua ya. Ada yang mau traveling kemana-mana, tapi insya Allah traveling kita betul-betul travel di bulan safar. Tapi insya Allah bukan karena ada bala musibah, travelnya tetap ikut salafus saleh, ikut para aulia, ikut para penerusnya Nabi besar Muhammad SAW. Dulu ada satu kisah diriwayatkan Imam Baghawi, ulama akhta Imam Baghawi meriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik ini agak kesal sama satu orang sahabat, agak badui, agak kepala batu, mulai tidak ada urusan. Tiba-tiba datang sama Nabi Muhammad, dekat waktu azan dia datang, ya Rasulullah, aqim alaiyal had, hukum saya dengan hukuman yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Saya telah melakukan kesalahan. Kata Nabi Muhammad, selesaikan azan. Azan selesai, belum sholat, datang lagi, ya Rasulullah, hukum saya sekarang. Kata Rasulullah, sabar, ente sholat dulu sama kita. Selesai sholat, gak pakai ngomong. Orang sholat kasih kesempatan sedikit, astaghfirullahaladzim, doa, la ilaha illallah wa la syarikalah. Ini badui, namanya badui. Badui itu kan memang, badui terkadang banyak manfaat. Kalau ungkapan Gus Baha begitu ya. Badui zaman dulu banyak manfaat, mendatangkan manfaat untuk kita zaman sekarang. Kenapa? Karena ternyata badui zaman dulu, kalau mau dilihat dengan keadaan zaman sekarang, kita ini 11-11 sama badui. Apa maksudnya? Gak pakai adab, gak pakai akhlak. Kalau mau ngomong sama siapa aja, pokoknya harus ngomong depan dan lihat keadaan. Kalau ada Habib Umar lagi rame-ramenya, gak ada urusan, pokoknya mau salaman. Apalagi kalau badan gede, waduh, pokoknya salaman. Memang mirip 11-11 kita badui dulu sama badui, bukan badui kita, badui zaman dulu sama orang. Itu jangan baper tuh ya. Ala kulli hal, intinya dia tetap maksa minta dihukum sama Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya selesai sholat, belum sempat pikir, belum sempat doa, datang lagi sama Nabi Muhammad, datang, ya Rasulullah, hukum saya sekarang juga. Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad SAW itu dengan budayanya beliau sering ceritakan, kalau Nabi Muhammad adabnya itu kalau nengok nggak pernah nengok dengan kepala saja gitu, enggak. Tapi kalau ya tafid bijismihi kullu, kalau nengok itu dengan badan-badannya semua. Nengok kepada siapa? Orang yang berdosa, orang yang minta dihukum sama Nabi Muhammad, orang yang sudah terlanjur melakukan dosa, dia datang sama Nabi Muhammad minta dihukum sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun berbelok badan dan dengan lembutnya bertanya, asalla ma'ana, asalla salatana, artinya apakah ente barusan ikut salat sama kita? Iya, tadi saya nungguin azan. Kan tadi saya minta dihukum, disuruh nunggu azan, saya nunggu azan. Saya minta dihukum setelah azan selesai, disuruh sholat, saya ikut sholat. Selesai sholatnya sekarang, saya minta dihukum. Kalau begitu kata Nabi Muhammad setelah mendengar ucapannya badui tadi, idzan ghafartu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dah, kalau ente udah sholat sama kita barusan, dosa ente udah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu lagi ada hukuman-hukuman apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dari situ sampai turun ayat Al-Quran. Lihat, kalau kita telusurin, beliau pasti nanti akan menjabarkan lebih banyak ayat Al-Quran turun kepada orang-orang yang merasa dirinya hina, datang kepada manusia mulia, turun ayat Al-Quran. Dan apa ayatnya? Wa aqimis shalah tarafai lail wa zulfan minan nahar wa zulfan minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin.
Sampai turun ayat asbabun nuzulnya gara-gara ada satu orang Badui minta sama Nabi Muhammad untuk dihukum. Apa maksudnya? Dirikan sholat di awal pagi sampai petang. Ente banyak-banyak sholat, banyak-banyak sholat di siang hari, di malam hari. Kalau ente banyak mendirikan sholat kepada Allah di siang hari, di malam hari, sholatnya, sholawatnya, maka ini semua perbuatannya secara sistematis. Di Al-Quran disebutnya otomatis. Apapun yang telah kita lakukan dari kebaikan itu akan menghapus semua keburukan yang pernah kita lakukan. Dalam riwayat, taubat atau tidak taubat diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika dzikra lidzakirin. Cuman khusus bagi orang-orang yang mau diingatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini sahabat enak, dia dapat kesempatan ketemu sama Nabi Muhammad. Ada dosa langsung ketemu Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad hukum, Nabi Muhammad ampunin. Nah, terus bagaimana nasib kita sekarang? Ketemu Nabi Muhammad bisa? Enggak. Ngelihat sudah? Belum. Tapi Allah langsung turunkan ayat seakan memang sayangnya Allah itu sama kita jauh dibanding sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ini Badui yang datang meminta ampunan dosa, langsung diturunkan ayat Al-Quran seakan ini pesan untuk kita umat yang gak hidup di zamannya Nabi Muhammad, tapi hatinya Nabi Muhammad gak pernah hilang, tempatnya di hati kita insyaAllah. Kayak antum-antum semuanya nih, gak yang bicara, gak yang dengar, kita semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Walaupun kesalahannya antum ini kesalahan yang semut-semut kecil lah. Nanti ini kelihatan wajah-wajahnya ahli surga semuanya. Bulan Safar tempatnya bala musibah kata orang. Nanti hadir majelis taklim. Bulan Safar orang ulama-ulama semuanya pada keluar baca kitab, gosidah segala macam. Nanti juga ikut-ikutan. Bulan Safar nggak ada ke tempat-tempat yang nggak betul, insya Allah mudah-mudahan. Bayar ataupun gratis, ente diizinkan Allah selama bulan Safar selalu ke tempat-tempat yang baik insya Allah. Tapi kalau sudah Nabi Muhammadnya ada, sudah katakan sholat juga akan kerjakan yang baik, Allah ampuni semua dosa-dosa kita seluruhnya insyaAllah. Maka sedikit cerita juga, nggak boleh lama-lama, waktu sudah buat antum. Beneran? Anda biasa ngomong lama belum? Usirnya yang manfaatnya ini subhanallah syarah daripada kita budi Allah. Masya Allah Habib, alhamdulillah selalu ngikutin kita dari Papua dan ngajak beberapa teman-teman di Papua ikutin darah ngantuk. Sekarang selama ini agak sedikit doa kita mungkin kurang diijabah sama Allah. Mudah-mudahan saat ini juga saya share ke teman-teman di Papua biar pada aminin yang banyak. Mudah-mudahan yang selama ini kita lihat cuma di YouTube, mudah-mudahan jasadnya bisa kesana juga. Amin. Sama ente semuanya insyaallah. Tiket mudah-mudahan ditanggung nanti. Yang nanggungnya siapa belakangan masih dirahasiakan. Jadi yang nanggungnya pokoknya ditanggung. Murah tiket ke Papua, jangan bayangan ente kayaknya mahal aja, enggak. Cuma Rp750.000 dari Tanjung Perak ke Timika langsung 3 mingguan kurang lebih. Kapal laut. Ya, kita bagian pertama ikutnya kapal laut aja, enak, lautnya bagus-bagus, sambil mancing enak, sambil segala macam. Tapi alhamdulillah. Kisah sedikit Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini kan ma'ruf bil Quran, ya. Betul ya. Sayyidina Ubay ada riwayat mengatakan qiraat yang sangatnya qiraat ini nyampainya kepada Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat Nabi. Dia mengatakan enggak, ini ulama setelahnya yang bernama mirip Ubay bin Ka'ab, tapi bil khusus, bikhtisar. Ubay bin Ka'ab ini satu hari ini hadis yang ma'ruf, cuma nggak mau kita panjang lebar, cuman imbas daripada ucapan